cara gantinya ya Mbak sebelum mulai Mbak? Ini sudah aku mulai, Bu. Oh sudah mulai? Ya Allah. Oke. Oke, selamat siang, salam sejahtera. Jumpa lagi hari ini bersama Kicau Rakyat 53, KR 53 Broadcast. Nah, jumpa lagi hari ini bersama Nur dan juga ada teman dari salah satu petani yang ada di mana ini di Jakarta ya. Ada Bu Bibong Widiarti, beliau ini dari Yayasan Alifah yang sejauh ini konsen pada pangan organik. Nah, hari ini tema kita akan membahas tentang di antara beras mahal dan petani. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Sobat KR53, beberapa bulan terakhir ini harga beras cenderung mengalami kenaikan. Nah, ini tentu menjadi keluhan tersendiri ya dan juga menjadi kesulitan tersendiri ya, terutama buat teman-teman masyarakat yang ada di tingkat bawah yang semuanya serba mahal, kebutuhan serba banyak. Nah, kita bikin tahu nih, kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Bu Bibong. Kita sapa dulu Bu Bibong. Assalamualaikum Bu Bibong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu Bibong siang hari ini? Baik. Oke, Sehat baik, ya. alhamdulillah. Cuaca oke. Di sana lagi hujan atau enggak ini Bu? Karena di sini baru aja diguyur hujan nih di Jombang. Di sini alhamdulillah cerah, bagus. Cerah ya. Iya. Oke. Nah, Bu Bibong, sebenarnya kita sudah pernah ya ngobrol tentang pertanian. Kemarin kita ngomong Iya. soal diversifikasi pangan. Nah, kali ini buat teman-teman yang barusan aja gabung atau sebelumnya belum pernah tahu obrolan kita, mungkin Bu Bibong bisa memberikan penjelasan sedikit Yayasan Alifah ini konsen atau kegiatannya apa saja sih saat ini yang sedang dilakukan. Monggo Bu Bibong. Oke, terima kasih atas waktunya. Senang bisa kembali kita bertemu. Nah, sedikit saya memperkenalkan tentang Yayasan Alifah. Yayasan Alifah adalah satu yayasan yang didirikan sekitar tahun 2006. Kami terdiri dari 11 orang perempuan yang kebetulan waktu itu selesai mengikuti satu training tentang family. Nah, kita mulai bergiat waktu itu untuk membackup trauma recovery di beberapa daerah bencana, mulai dari Aceh, Jogja, Sumatera Barat, dan Sumatera Barat maksudnya. Nah, setelah itu karena kita perempuan, saya rasa kita perempuan tidak bisa dikotak-kotakan dengan apa yang dilakukan, karena kita sebagai perempuan banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, dan bukan kebetulan karena Alifah terdiri dari berbagai macam background. Sebagian besar adalah psikolog, terus kemudian ada juga yang aktif di urusan marketing, ada juga yang di seni, dan ada juga yang petani. Nah, saat ini kemudian sekitar tahun 2006, karena kita banyak membantu di daerah-daerah untuk trauma recovery, tentunya kita juga ketemu dengan beberapa teman petani. Nah, dari situlah kita mulai banyak mendampingi teman-teman petani. Nah, selain itu kita juga mempunyai satu activity. Jadi beberapa teman dari Alifah itu menulis tentang hobinya. Jadi bagaimana hobi itu bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Kebetulan beliau Ibu Yati Mariati, dia adalah orang yang jago untuk melukis, sehingga dia membuat beberapa buku melukis. Kemudian dari teman-teman yang psikolog ada Ibu Ade Amarina, ada Ibu Betty Kemal Taruk. Ibu Betty Kemal Taruk itu beraktivitas untuk rumah siput, jadi mendampingi teman-teman yang mempunyai kebutuhan khusus untuk bagaimanapun ada hubungannya dengan family dan juga hubungannya dengan psikologi. Dan Ibu Ade Amarina juga banyak bergiat mengenai pengembangan dari community. Nah, ada Ibu Susana dan ada saya. Nah, bukan kebetulan, saya sejak tahun 97 memang tertarik di pertanian organik dan kami melakukan edukasi. Nah, edukasinya itu memang bersama-sama dengan apa yang dilakukan Alifah, bahwa dari rumah itu kita bisa mengedukasi tentang
bagaimana sih menata kehidupan yang lebih ramah lingkungan, bagaimana sih kita mengkonsumsi produk-produk yang ramah lingkungan, dan itu dilakukan hingga sekarang. Nah, sekarang Alifa kita sudah punya tim, ada beberapa teman-teman yang beraktif di youth. Nah, kita ada youth, kemudian juga ada kita membuat panduan, kita kemarin bersama teman-teman dari konsorsium Pangan Bijak, kami tim Alifa menulis 7 buah buku tentang panduan untuk petani atau produsen, yang mencakup diantaranya adalah untuk penjaminan komunitas, jadi tentang PGS atau Participatory Guarantee System. Nah, di selain itu pun banyak hal yang kita lakukan, bahwa kita juga punya teman-teman mitra yang kita dampingi atau kita berkolaborasi di mana di daerah Jawa Barat, di daerah Banten, kemudian juga ada di Jawa Timur, dan ada juga yang di Kalimantan Barat. Iya. Berarti ini sudah berapa tahun Bu Yayasan Alifa ini? 2000 berapa tadi? Sampai 2020, lumayan. Iya, jadi kebanyakan memang ini teman-teman perempuan ya yang menjadi anggotanya atau yang menjadi pengurusnya. Nah, ini kita ucapkan dulu juga ya, ini karena kebetulan hari ini juga International Women's Day ya. Kita ucapkan selamat ini ya untuk perjuangan perempuan-perempuan ya di sektor pangan ini Bu ya. Dan kalau saya melihat memang background-nya cukup ini ya, cukup unik, cukup apa ya, berwarna gitu ya, kayak pelangi gitu ya. Banyak yang pastinya itu bisa saling melengkapi dalam apa namanya, perjalanan Yayasan Alifa. Nah, Bu Bibang memang kalau kita berbicara soal pangan itu memang apa ya, hal yang krusial ya, karena setiap hari kita butuh makan. Nah, akan tetapi di beberapa bulan terakhir ini memang ada persoalan ya, terutama di masyarakat tingkat bawah, masyarakat yang bisa kita bilang masyarakat miskin dengan ekonomi rendah. Ada kenaikan harga beras yang itu apa ya, kalau sekarang itu bahkan di tempatku ini bisa mencapai 17.000 per kilo, yang awalnya 12, 13 gitu ya, sekarang sudah sampai 17 gitu. Mungkin kalau untuk teman-teman yang masyarakat menengah ke atas ini tidak terlalu terasa dampaknya ya, tapi buat masyarakat di bawah, teman-teman PKL, teman-teman tukang beca, tentu ini akan merasakan banget dampaknya. Yang biasanya mungkin belanjanya 25.000 sudah bisa dapat beras, kemudian lauk, sayur, tapi sekarang wah bingung ini. Ini mau dibelikan apanya dulu, apakah harus puasa Senin Kamis ini ya untuk menghemat gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin ada data yang saya peroleh dari Bulog ini ya, bahwasanya kebutuhan beras di Indonesia untuk tahun 2024 sendiri itu kan ada sekitar 31,2 juta ton. Sementara apa namanya perkiraan prognosan Raca Pangan Nasional ini stoknya masih ada sekitar 1,4 juta ton. Oleh sebab itu negara kita juga sudah melakukan impor beras yang itu cukup banyak juga ya, sekarang sudah mencapai 3,6 juta ton. Nah, kalau sebelum jauh gitu ya kita ngomong dampaknya, kalau Bu Bibong sendiri melihat apa sih sebenarnya awal muasal atau apa sih yang menjadi faktor penyebab harga beras ini kok melambung tinggi gitu Bu Bibong? Silakan monggo. Oke, kalau saya sebenarnya melihat dulu ya, kenapa sih beras itu menjadi 9 bahan pokok yang menjadi satu priority ya di negara kita, negara Indonesia. Nah, itu tentunya kita melihat bagaimana komoditi beras ini penting di dalam keseharian kita. Karena kalau kita melihat, kita itu komoditas ini menyediakan untuk sekitar 14 juta rumah tangga petani, kalau bicara dari petani. Tetapi kalau bicara dari penduduk Indonesia, rata-rata hampir setengah dari kebutuhan kalori kita atau sumber kalori kita didapatkan dari beras. Nah, beras, ya. Dari sini kita melihat bagaimana sih sebenarnya tata kelola yang ada di masyarakat Indonesia tercinta ini dengan penduduknya yang hampir lebih sekitar 230 jutaan ya. Kalau semuanya makan beras, tentunya ini akan menjadi beban yang berat sekali. Nah, kalau kita melihat merujuk ke belakang, karena tentunya semuanya ini ada hubungannya.
yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Bahkan kalau di dalam sejarahnya kita, beras itu memang sudah ada dari sejak zaman sejarah. Mungkin kalau kita bicara di reliefnya Candi Borobudur di Jawa Tengah, itu sudah ada bagaimana gambaran budidaya padi merupakan bagian dari sejarah Nusantara ini. Jadi beras itu tidak hanya sebagai sumber karbohidrat, tapi beras itu juga menjadi simbol budaya dan tradisi. Jadi kalau kita bicara gastronomi, ya itu adalah gastronomi diplomasi dan gastronomi politik. Jadi keberadaan beras ini cukup penting karena kalau tadi kembali lagi ada data yang kita dapat ya, beras itu merupakan komoditi yang istimewa dan sekitar 14 juta rumah tangga petani yang menyediakan komoditi beras ini dan tergantung dengan komoditi beras ini. Jadi mau nggak mau kita dapat katakan bahwa beras ini merupakan salah satu sumber penggerak perekonomian di Indonesia. Nah, kalau kita melihat kenapa sih negara kita dalam beberapa periode ini selalu dikagetkan dengan adanya impor beras. Kalau saya melihat perkembangannya adalah karena memang kebutuhan. Yang tadi dikatakan bahwa lebih kira-kira hampir setengahnya tidak kebutuhan. ya? Iya, dan 50% kebutuhan karbo dari beras. Jadi beras, itu yang juga harusnya menjadi salah satu kunci. Kedua, pada beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah pada saat ada perang Rusia dan Ukraina, itu kan saat itu pupuk tinggi harganya karena waktu itu kami kebetulan jalan di beberapa titik di Nusantara, itu sampai ada di satu titik itu harga pupuk hampir sama dengan 1 gram emas. Sedangkan produksi teman-teman yang menghasilkan beras atau membudidayakan padi secara konvensional tentunya tidak bisa lepas dari pupuk dan pestisida sintetis. Padahal harganya sedang tinggi-tingginya. Samping sedang tinggi-tingginya juga stoknya terbatas dalam tanda petik. Di satu titik bisa didapatkan dengan mudah, tetapi di beberapa titik lainnya agak kesulitan. Nah, dari situlah sebenarnya mulai. Kalau konvensional dia tidak terpenuhi kebutuhan pupuk sintetisnya dan tidak mungkin kemudian ada gangguan hama sehingga membatasi penggunaan pestisida kimianya, tentu produksinya menurun. Jadi sebenarnya penurunan produksi sudah terjadi dari sejak itu. Jadi untuk masa panen berikutnya, otomatis stok dari keluarga petani yang menghasilkan apa yang kita makan setiap hari, terutama sumber karbo kita adalah beras, otomatis kan agak terganggu karena adanya penurunan produksi. Kemudian pada tahun lalu ada lagi dampak dari perubahan iklim yang mau nggak mau nih kita hadapi dengan adanya kemarau yang panjang. Otomatis sudah masa panen sebelumnya menurun produksi. Kemudian ditambah lagi dengan ada musim kering yang panjang. Ya, betul. Nah, otomatis musim tanamnya mundur, otomatis stok di keluarga. Kalau kita bicara keluarga petani, biasanya kami petani menyimpan stok makan kita untuk masa panen berikutnya. Karena masa tanamnya mundur, otomatis masa panennya juga mundur. Mungkin prediksinya untuk 1 kali periode panen dia masih bisa mencukupi. Tetapi pada tahun lalu mungkin tidak bisa menanam untuk minimum deh yang melakukan penanaman 1 tahun 2 kali aja nggak bisa kan, agak tergeser. Ada gangguan di irigasi, ada gangguan di irigasi berhubungan dengan sumber air, ada gangguan cuaca, otomatis kalau cuaca biasanya hama-hama juga akan muncul. Nah, kemudian hasilnya kan juga tenaga kerja juga mahal, Bu ya. Betul, karena ekonominya kan juga kebutuhan ekonomi kan meningkat. Seperti iya. Kira-kira ya.
Mhm mhm mhm. Nah, kalau dari sisi petani sendiri, harga gabah kering sekarang berapa, Bu? Ada info nggak? 7.000, 8.000 ya Kalau kayaknya ya? saat ini kalau tidak salah kemarin di beberapa titik di Jawa Tengah itu harga gabahnya cukup tinggi. Sebentar, ada yang sekitar 8. Nah, Mhm kalau memang untuk kami, kalau bicara tentang petani organik, kita kan sudah menentukan harga produksi. mhm. Jadi kami petani organik karena kita tidak membutuhkan pestisida sintetik, tidak membutuhkan pupuk kimia, Pupuk. otomatis semua itu diperoleh dari lingkaran di pertanian kita sendiri. Nah, di situ kita sudah menentukan, oh harga produksi Mhm. saya sekian. Katakanlah kalau sekarang mungkin sekitar 15 sampai 18.000. Nah, kita mau ambil untung berapa? Kita mau apa untuk pengembalian modal kita seperti apa? Bagaimana kita untuk menghargai diri kita sendiri itu biasanya sudah termasuk. Nah, kemudian tinggal ditambahkan lagi biaya transportasi, biar kita menggiling. Nah, biasanya kalau di Jakarta itu harganya bisa antara 20 sampai 35.000 tergantung dari jenis berasnya. Mhm. Itu untuk yang organik. Tapi kalau yang untuk beras konvensional itu kemarin jadi sebenarnya ada yang sekitar berasnya itu antara 7.000-an. Jadi kalau Iya. 7.000 sampai gabah 8.000, Bu, ya? 8.000. Kayak Ya di sini. di ya. Tapi di Sulawesi itu menurut teman saya itu dari link kami itu sekitar 9.000 Sulawesi Selatan. Dan bahkan ada Mmm. yang mencapai 10.000. Jadi akhirnya penggilingan membeli dari petani 10.000 melalui perantara. Nah sesudah itu kan sesudah digiling otomatis angkanya naik lagi. Mhm Itu mhm. untuk beras konvensional. Yang tadinya dari harga sekitar berapa ya? Patokannya tuh berapa ya Mbak? 3.500 Yang ya? apanya? Iya, Yang heeh. gabah, Yang apanya? uh, Yang gabah? untuk gabah. Iya betul, Iya, gabah kering sekitar giling. 7.500 ya kalau kita ambil apa, Kalau rata-rata. gabah basah tuh 55 ya kalau nggak salah ya, terakhir ya, 5.500 ya. lima Jadi ribu lima sebenarnya ratus ya? ya, nah itu kan sebenarnya dengan level segitu menjadi 7.000, 8.000 bahkan paling mahal 9.000 kan sebenarnya dari tingkat petani kan tidak terlalu jauh ya. Iya Tetapi iya. mungkin kita juga harus melihat supply dan demand. Karena sebenarnya Mhm. mungkin supply di tingkat lokal atau di tingkat petani saja sudah terbatas. Nah, untuk yang beras organik, kita yang biasanya nggak pernah ditungguin oleh tengkulak, sekarang ditanya-tanyain karena kami kan biasa simpan gabah ya, gabah kering. Dan kita stok Heeh. simpan biasanya untuk karena kami kan tidak melakukan yang 3 kali tanam atau 4 kali tanam kan tidak, karena kami kan ada masa transisi dalam Mhm. arti kita bergantian dengan ubi-ubian, kacang-kacangan gitu loh. Jadi saat ini habis tanam padi, Mhm. kita gantian dengan tanam ubi-ubian dan kacang-kacangan. Jadi rata-rata maksimum ya kalau kita bilang dalam 1 tahun 2,5 kali ya seperti itu karena kita memberikan alam untuk mengembalikan nutrisinya lagi istilahnya Iya menyeimbangkan kembali. Tetapi hasil kita iya. memang kalau sudah lahannya sehat kita jauh lebih tinggi daripada yang konvensional. Mhm. Walaupun prosesnya lama ya, dan itu yang Ya, menyebabkan mungkin, petani konvensional masih belum, apa ya, mungkin tahu tapi masih, apa ya, enggan untuk berubah gitu ya. iya Karena ragu-ragu prosesnya ya. yang panjang, karena tanahnya Betul, sudah terlanjur rusak sehingga kan yang diharapkan, berubah langsung hasilnya dilihat kan padahal kan tidak bisa seperti itu, kan harus disembuhkan betul, dulu tanahnya gitu, Bu, ya. Dan itu yang seringkali, petani konvensional, apa ya, nggak sabar dengan prosesnya. betul, Itu, Bu, betul. ya. Nah, kalau ini, Bu, yang ingin, kita ketahui sebenarnya dengan beras mahal ini, apakah itu akan
otomatis petani ini mendapatkan untung dan juga lebih sejahtera, ataukah sebenarnya ada pihak-pihak lain yang kemudian lebih mengambil keuntungan daripada petani itu sendiri? Gimana Bu Bibo? Kalau melihat jalurnya ya, jarang sekali petani kita bisa langsung berjualan di pasar. Biasanya ke pengumpul dulu, mereka mungkin beberapa jalurnya tuh ada beberapa ya. Yang paling pendek itu adalah Rantainya ya, teman-teman petani. rantainya ada, Ya, yang paling pendek, circle-nya ada. Ada circle paling tengkulak pendek dulu. kita, ya dia beli gabah keringnya. Nah, sudah itu dibawa ke penggilingan, ada ongkos lagi. Kemudian dari situ baru dia bawa ke pasar. Nah, itu adalah proses yang paling pendek. Tetapi bisa juga pengumpul-pengumpulnya adalah pengumpul yang bertingkat-tingkat lagi. Jadi dari tingkat kecamatan dan seterusnya. Nah, sebenarnya dengan kenaikan harga gabah ini, teman-teman petani itu bisa dibilang iya dan enggak ya, karena kita memang harus melihat saudara-saudara kita yang lain ya. Ada di satu titik kalau dia adalah pemilik, nah itu, kalau dia pemilik, sekalian dia mengerjakan tanahnya, mungkin lebih bisa mendapatkan manfaat. Tetapi kalau lebih beruntung ya, jumlah luas lahannya kecil, kan juga tidak efisien kan sebenarnya kan. Kalau ya, bicara benar. efisiensi. Atau justru petani yang hanya penggarap. Semakin kecil, Bu. Kalau dia penggarap, dia bagi hasil lagi. Saya dengar kemarin ada satu bagi hasil yang cukup bagus dari saudara-saudara kita di Papua, itu 40, 20, bagus banget kan. Jadi apa? 40-nya untuk petaninya yang kerjainnya, 20 yang milik, 40 lagi yang untuk yang milik lahan, 20-nya buat apa coba? Yang punya lahan. Operasional bersama. Itu yang membuat saya, aduh kok cakep banget gitu loh. Jadi kalau misalnya ada gagal panen, ada segala macam, mereka bisa menutupi dari yang 20 dia simpenin ini. Jadi kalau di situ kan sebenarnya bisa, petani kan benar juga dibilang, orang lain UMR naik, gaji PNS naik, kita diam aja. Orang dinaikin 1.000, BBM ribut nggak ketulungan. Sekarang beras juga dinaikin 1.000 aja ribut juga nggak ketulungan. Tapi kalau yang lain lagi naik, kita kayaknya nggak boleh. Kita tetap aja begini. Padahal kita adalah produsen. Kami, I grow your food. We grow your food. Aku loh yang menanam makananmu. Kami loh yang menanam makananmu. Masa kami dan saya yang menanam makananmu, kita nggak boleh sejahtera. Sedangkan kamu boleh sejahtera, kan rasanya nggak fair ya di situ. Mungkin tata kelola ini yang apa ya, saya kurang tahu dari sisi kebijakan yang memang harus kita lebih melihat lagi. Tapi juga kita harus mengingat saudara-saudara kita yang penghasilannya di bawah sejahtera, UMR. Nah itu bagaimana mereka dengan seperti yang tadi Mbak Nur udah bilang, saya cuma punya 20.000, masih untung 20.000, mungkin ada yang cuma 10.000. Bahkan ya, 1 kilo beras pun dia nggak bisa beli. Jangankan bicara organik ya, konvensional aja dia nggak bisa beli gitu loh. Jadi ini juga tidak merupakan tantangan, kalau saya bilang tantangan yang mudah, tetapi ini juga merupakan tantangan yang kita harus sama-sama hadapi, dan ayo kita sinergi, ayo we are collaboration, ayo kita kolaborasi, kita udah nggak bisa lagi apa-apa karena perubahan iklim akan terus berjalan nih. Itu kan salah satu kuncinya ya, kendala di bidang pertanian. Iya, jadi memang kalau kita coba lihat memang persoalannya kompleks Bu ya. Mulai dari apa namanya kelangkaan pupuk, dari subsidi yang dipotong sekian triliun, itu memang dirasakan banget ya sama petani. Kemudian juga belum lagi biaya produksi meningkat, tenaga kerja juga otomatis meningkat karena semuanya serba mahal gitu ya. Nah, yang perlu dilihat di sini memang gimana sih peran pemerintah untuk bisa apa ya namanya
memediasi supaya seluruh kesejahteraan rakyat, tentu kita nggak hanya petani, tapi di sektor apapun itu juga memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan pangan yang menjadi salah satu kebutuhan urgent ya, yang nggak bisa ditinggal. Kalau kebutuhan apa namanya sandang atau papan itu kan bisa besok, tapi kalau pangan itu kan memang yang day to day-nya itu harus dipenuhi gitu ya. Nah, kalau Bu Bibong sendiri melihat sejauh ini gimana sih peran pemerintah untuk bisa misalnya memberikan kemudahan kepada para petani, terutama para petani dengan lahan kecil atau bahkan para petani yang apa istilahnya buruh tani ya, bisa memiliki apa namanya kemampuan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dirinya. Ada nggak peran pemerintah sejauh ini yang dilihat Bu Bibong? Mungkin kalau teman-teman di petani konvensional mungkin mendapatkan ya, merasakan namanya ada subsidi ya, bantuan, kemudahan dan lain sebagainya. Sekarang kan kalau tidak salah ada kartu tani dan yang harus melalui KTP dan lain sebagainya. Saya bukan ingin membandingkan ya, tetapi bagaimana nih kita yang petani organik agak kesulitan untuk akses terhadap itu, sedangkan kita untuk menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan, sehat. Jadi tidak petani organik saja, tetapi pertanian alami, pertanian agroekologi, karena kita juga food itu tidak terbatas dari sawah aja. Beras itu tidak terbatas dari yang dihasilkan oleh di sawah aja. Tetapi beras itu ada juga loh yang dihasilkan dari ladang ataupun rawa. Jadi sawahnya ladang ya memang harus nugal, kemudian mereka sebenarnya jenis-jenis lokal itu lebih tahan terhadap perubahan iklim, mereka tidak tergantung dengan irigasi yang sebenarnya infrastrukturnya cukup mahal, mereka tidak tergantung juga dengan pestisida dan pupuk sintetis karena biasanya di arealnya jauh dari akses transportasi, kan nggak mungkin ya mikul berkarung-karung yang namanya pupuk ya, tas gitu. Nah, itu kan juga sebenarnya harus didata juga secara terinci. Bagaimana sebenarnya kita mendapatkan data yang tepat. Siapa yang sebagai petani yang tidak punya lahan atau dia hanya penggarap saja, bagaimana kesejahteraan mereka, bagaimana mereka juga bisa mendapatkan akses kalau terjadi gagal panen. Ada asuransinya mungkin, ya kan? Terus untuk yang tidak mengambil subsidi, karena kan sebenarnya yang disubsidi adalah pupuk dan pupuk sintetis dan saprodinya, sarana produksi padi ya, atau horti atau apapun ya. Nah itu apa? Kita dapat kompensasi apa lagi gitu. Nah kalau yang nggak ngambil subsidi kan sebenarnya tidak membebani beban negara dong. Sebenarnya lebih meringankan, mengurangi ya. Nah, yang makin banyak bertani alami, bertani sehat. Nah itu sebenarnya adalah target untuk next, untuk berikutnya kan. Nah saya rasa itu juga seharusnya menjadi poin tambahan sehingga anak-anak muda itu mau juga bertani. Tapi kalau orang bertani itu yang tidak punya lahan, kadang-kadang dia tidak mengukur dirinya sendiri. Begitu dia hitung harga produksi yang ada minus. Nah kalau minus siapa yang mau jadi petani? Kan itu yang terjadi. Kan pernah di satu titik pada tahun 2022 itu harga satu karung pupuk sama saja dengan harga 1 gram emas. Pada saat dia mau tanam, berapa gram emas yang mesti dia lempar untuk dia beli sekarung pupuk. Tapi begitu dia panen, belum tentu dia bisa beli setengah gram lah katakanlah, atau dia keluarnya 7 gram katakanlah. Dia beli 1 gram emas lagi bisa nggak buat gantiin perhiasan istrinya yang dipakai uangnya misalnya untuk membeli pupuk. Dia bisa dapatkan lagi kan? Enggak. Kemungkinannya kecil lah untuk di situ. Jadi sebenarnya kalau dilihat itu, kalau saya istilahnya mohon maaf, kita loh yang subsidi kalian, soalnya we grow your food, soalnya kami yang menanam pangan kalian gitu. Jadi bukan kita yang menerima subsidi, tapi bagaimana
kerja-kerja kita juga dihargai. Karena udah bagus. Anak petani kalau mau sekolah mungkin beasiswa free. Jadi kan orang Ya. terangsang untuk menjadi petani. Mungkin dia kalau sakit akibat dampak dari pestisida, misalnya kan banyak sekali kan itu kecelakaan, walaupun itu kesalahan dari teman-teman sendiri, mungkin tidak mengikuti tata cara. Itu apa sih yang sebenarnya yang terjadi? Kan banyak sekali yang misalnya kena paru-paru, ada cancer, tapi kan dampaknya nggak didata secara detail. Jadi saya berpikir, yuk kita resiko dan solusinya mungkin tidak seimbang, Bu, ya. Betul, iya. Iya. Ya, jadi memang kalau kita lihat sih kompleks ya, Bu Mibong, persoalan pertanian ini ya. Pastinya juga aku nggak tahu sejauh ini ada nggak misalnya dari Bu Mibong dan teman-teman yang mengelola produksi bahan pangan organik ini, ada nggak semacam capacity building untuk mereka bagaimana mendapatkan itu tadi, semacam training, atau paling enggak dengan adanya climate change ini apa sih yang bisa mereka lakukan untuk bisa beradaptasi? Karena kalau kita menolak kan tidak bisa tuh. Tapi yang bisa dilakukan kan beradaptasi. Misalnya mereka mulai memahami, kalau ukurannya, kalau dulu kan ada kearifan lokal ya yang jadi patokan, tapi sekarang kayaknya sudah mulai susah itu jadi patokan kan, Bu. Nah, mungkin ada ilmu-ilmu baru yang bisa disampaikan sehingga petani-petani ini tidak lagi gagal panen, yang seharusnya ini musim kemarau akan panjang, berarti yang harus ditanam jangan tanaman ini karena tidak cocok. Nah, ada nggak semacam itu capacity building yang diberikan oleh pemerintah secara free tentunya, daripada sekedar subsidi tadi ya, tapi untuk supaya petani ini tetap survive, tetap bisa panen, nggak gagal. Nah itu ada nggak seperti itu sejauh ini, Bu Bibong? Akhir-akhir ini cukup bagus ya, karena ada program YES kalau tidak salah dari Kementan yang selalu menginformasikan teknologi baru dan lain sebagainya. Tetapi sebelumnya, terus terang, untuk kita yang bertani secara alami, secara sehat, agroekologi, secara organik, kita sudah saling belajar satu dengan yang lainnya. Karena di awal-awal kan ini satu tantangan yang cukup berat buat kita. Bagaimana kami melakukan sesuatu sebelum mungkin dalam tanda petik orang-orang menyadari apa yang terjadi dengan iklim, dengan dunia kita saat ini. Jadi memang kalau bicara local wisdom, itu yang saya bilang bahwa sedih loh sebenarnya. Kita udah kehilangan kearifan lokal, tata cara bertani yang sudah turun-temurun. Seperti contohnya Kalimantan, mereka nggak mungkin misalnya menetap di satu titik karena mereka punya kebiasaan bergilir ya, pertanian bergilir dari satu lokasi yang lain dan lain. Kita sudah kehilangan banyak sekali jenis-jenis padi lokal, jenis-jenis sumber karbo, termasuk diantaranya. Padahal kalau nggak salah benih-benih lokal itu lebih tahan ya, Bu ya. Kalau nggak salah lebih tahan terhadap hama, terhadap cuaca, dan dibandingkan dengan benih-benih yang baru-baru gitu yang ini. Ya betul. Karena kan kalau kita menghitungnya quantity kan, not quality, quantity. Jadi ya quantity jumlahnya aja, tapi kita nggak tahu dari jumlah itu ada yang kosong, ada yang segala macam. Nah pada saat sebelumnya di dalam satu hamparan mereka memang secara tradisional kearifan lokal mereka nggak pernah menanam satu jenis tanaman. Mereka menanam berjenis-jenis, jadi satu hamparan minimal 5 sampai 10 jenis padi, misalnya ada padi ketan, ada padi ini. Jadi kalau satu terserang hama, nggak semuanya rugi. Tapi kalau kita melakukannya secara monokultur, ya satu keserang hama semuanya habis. Itu yang terjadi. Terus kemudian teman-teman yang secara pertanian sawah tada hujan, jadi nggak perlu irigasi teknis, itu sudah mempunyai cara untuk mempercepat musim tanamnya. Jadi begitu selesai musim tanam, padi panen, langsung masuk musim penghujan rendeng, mereka nggak nganggur aja, tapi langsung mempercepat nanam padi yang gadu lagi.
itu kan sebenarnya model-model yang kearifan lokal. Tapi kalau sekarang mungkin sudah pakai bahasa-bahasa ilmiah. Tapi sebenarnya teman-teman petani itu udah punya keterampilan-keterampilan seperti itu. Di mana akhirnya kita mempunyai satu, biasanya kita punya kelompok-kelompok diskusi, sharing antara satu petani dengan yang lainnya. Bagaimana nih untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Nah, contohnya ada Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim, P2TPI. Nah, ini sudah cukup lama ya, berdiri tahun 2009. Nah, ini menentukan strategi tanam di tengah perubahan cuaca iklim yang nggak menentu. Curah hujan itu adalah kuncinya. Jadi jenis padinya tergantung dari kelimpahan air. Tapi kan saat ini orang berpikir bahwa padi itu harus ada air terus. Padahal padi itu bukan tanaman air. Maaf kalau memang saya salah ya, tapi tolong dikoreksi. Tapi pengetahuan kami sebagai petani, pengalamannya, air itu tidak dalam kondisi yang full terus pada saat kita menanam padi. Ada pada saat tertentu airnya perlu diturunkan, kemudian dinaikkan lagi, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sudah ada pendampingan dari yang praktisi, baik yang mempunyai latar belakang pertanian maupun yang tidak mempunyai latar belakang kemarin pertanian. di daerah Jawa Barat ada Profesor Yunita ya kalau nggak salah ya, itu ya. Betul. Yang melakukan pendampingan petani ini ya, petani tanggap perubahan iklim itu ya, yang cukup bagus dan alatnya cukup sederhana, murah ya, simple ya, untuk mengukur setiap ada hujan berapa sentimeter airnya, kemudian suhu berapa suhunya, sampai kemudian akhirnya itu bisa meminimalisir supaya tidak terjadi gagal panen kalau nggak salah seperti itu Bu ya. Ya betul, karena kan sebenarnya petani itu perlu dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang praktis. Kalau pengetahuan yang terlalu rumit kan susah. Kalau menurut saya begitu kita mendalami pertanian, kita terjun petani, kita pegang tanah dan lain sebagainya, bertani itu adalah seni. Nggak bisa 1 tambah 1 jadi 2, tapi bisa 1 tambah 1 jadi 10. Tapi bisa juga 1 tambah 1 jadi minus kan, pada saat kita gagal panen kan istilahnya minus. Tapi kenapa yang nyebabin minusnya ini? Kan pembelajaran lagi buat kita kan. Iya. Misalnya, nggak tepat pada saat kita panen padinya lagi bunting, itu pengalaman saya pertama kali saya jadi petani. Habis padi saya diserang sama burung pipit. Kita nggak punya pemikiran, saya waktu itu tidak ngeh bahwa nggak boleh pada saat pipit itu sedang bertelur, sedang banyak-banyaknya, padi kita kondisinya lagi bunting, ya otomatis diambilin lah. Padi-padi kita dimakan mereka. Iya. Tapi kan kalau misalnya kita sekarang udah mengerti, ini berarti nanti perhitungannya kan kita tahu. Apa nih petani lagi bunting? Berarti minggu kesekian bulan ini biasanya kebiasaannya burung pipit sedang atau hama-hama lainnya lagi berkembang biak misalnya. Biasanya antara peralihan musim kan. Berarti kita bisa majukan atau sedikit mundurkan kan, seperti itu. Supaya tidak tepat jatuh di situ. Nah, itu kan ada perhitungan kearifan lokal yang dari kita mengamati alam. Nah, dengan kejadian perubahan iklim cuaca yang tidak menentu saat ini, itu kan memang makin sulit ditebak. Kita belajar lagi nih, adaptasi lagi kan. Kira-kira seperti itu. Iya. Benar ya, memang ada seninya Bu ya. Setiap ada persoalan itu kan selalu ada kreativitas dari petani ya, dan yang pastinya nggak bisa diam diri gitu kan. Udah ada perubahan cuaca ya udah kita pasrah gitu kan. Nggak bisa ya, harus tetap mau belajar, tetap mencari solusi bersama gitu ya. Apa sih yang bisa dilakukan dengan adanya misalnya musim panas yang berkepanjangan atau musim hujan yang berkepanjangan, itu kan memang harus diteliti mau nggak mau ya. Istilahnya petani itu juga meneliti gitu kan, nggak bisa hanya sekedar nanam gitu ya. Ada hal-hal lain yang perlu dilakukan. Jadi nggak selalu mereka harus sekolah secara formal, tapi meneliti di ladang mereka sendiri itu juga penting dilakukan gitu kan. Betul.
Betul sekali, kadang-kadang kita Iya, bisa belajar dari situ. Akhirnya kita menyadari, oh khasnya di titik A seperti ini kalau kita di wilayah A. Kemudian, oh tata cara di tempat seberang pulau, kan Indonesia ini kan sangat besar dan kaya luas. sekali gitu loh. Heeh, Luas heeh, dan dengan apa ya, landscape-nya beda-beda. Jadi kalau mhm, menurut saya bersalah kita apabila menyamakan semua dalam landscape yang sudah diberikan sama Allah, ya, sudah diberikan ke mhm, Tuhan kepada mhm, kita dengan keragamannya. Justru dengan keragamannya ini di sini tidak bisa, kita bisa tanam yang lain di sini. Tetap aja sebagai sumber karbo. Nah, kalau saya mhm, melihat mhm. lagi bahwa kenapa kita harus bergantung kepada beras saja? Alangkah baiknya kita kembali lagi ke kearifan lokal kita. Ada yang berasnya dicampur sama jagung, oke loh. Tapi begitu ada lagu apa wak gung gitu kan, orang-orang jadi males kan makan nasinya nasi jagung gitu. Seakan-akan orang yang makan nasi jagung adalah orang yang Masyarakat tidak miskin. mampu. Ya, Iya. seperti itu. Dianggap tidak Padahal mampu, enak Bu padahal ya. padahal enak gitu. Dan ini jagung-jagung lokal kita udah mulai hilang, sedangkan jagung-jagung yang jenis-jenis masuk itu kan bukan untuk Mhm, dibikin seperti mhm, itu. Kemudian juga mhm, sagu. Sagu di satu titik saya sedih sekali dengar mereka cuma makan sagu 3 hari dalam 1 minggu. Karena mmm, sudah lari ke beras, sedangkan beras mesti mereka beli. Kalau mereka makan sagu, ya sagunya nggak usah harus beli karena di atas para mereka ada sagu. ada Sagu sagu. otomatis makan sama umbi-umbian, otomatis ada Mhm, ikannya, nggak enggak. Kacang-kacangan, udah jadi satu proteinnya kan lengkap. Nabati, hewani mungkin dengan produk hewan ya, dagingnya ada ikan, terus kemudian karbonya sendiri. Kenapa sekarang jadi utamanya adalah beras, sedangkan ada iya, 230 juta sekian yang harus kita apa ya, harus mengkonsumsi beras. cukupi, Kan iya, sayang, padahal kan ada yang produk-produk lain. Ada sorghum, sorghum ditinggalkan. Jadi bagaimana kita juga mulai uh, mengedukasi. Ada biji-bijian seralia lain kan, ada jewawut. Kita taunya iya, jewawut makanan burung kan, burungnya mhm, sehat, kitanya sakit kan, seperti itu. Karena jewawut iya, kan juga sehat seperti itu. iya, 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 iya. Ya, Jadi jadi memang, kalau di Jawa sendiri kayak di itu kan, saya misalnya sekitar, walaupun sudah makan ketela, sudah makan pisang, tapi kayaknya kalau belum makan nasi, belum mencicipi beras tuh kenyang. kayaknya belum makan, padahal sudah dari pagi udah makan singkong, udah makan, pisang, pisang godok, itu kan sebenarnya, sumber karbohidrat juga, Karbo. protein juga, tapi Betul. orang Jawa itu, oh kalau belum belum makan nasi itu kayaknya belum gitu, belum makan serasa. Nah itu juga yang apa ya namanya, di masyarakat masih masih, budayanya masih seperti itu Bu Bibong. Ya, mungkin tugas kita bersama nih. Iya, Mungkin kita banyak-banyak menyuarakan lagi bagaimana uh, memberikan variasi, mengembalikan lagi kearifan-kearifan lokal kita bahwa Indonesia sangat kaya. Waktu kemarin, kenapa teman-teman kita di Afrika dan lain sebagainya, mereka sudah memprosesing sorghum sampai siap saji. Karena mereka mmm, makan kan jenis-jenis itu. Sama di kita. Bagaimana mereka memproses jagung tidak hanya sebagai nasi jagung. Kalau di kita kan kita lihat prosesnya nasi jagung ada yang dikukus, ada juga yang langsung dicampur dengan beras kan itu sudah mengurangi jumlah apa penggunaan beras lagi kan beras dicampur ya, mungkin iya, 50 iya, 50 diganti dengan jagung. Tapi jagung yang sekarang kan beda dengan jagung yang dulu. Oke, kita cari lagi, kita mudah-mudahan kita bisa menemukan lagi, menggali lagi apa benih-benih lokal kita, Prasna Muftah kita balikin lagi. Itu tapi sehat. mungkin juga Kenapa? ini Bu Bibong ya, pemerintah kurang mengkampanyekan ya untuk, Ya, diversifikasi pangan itu, untuk membiasakan kembali masyarakat, mengkonsumsi lebih banyak produk atau produksi yang ada di situ. Misalnya itu tadi Bu Bibong bilang nasi jagung, kalau kacang hijau ya kacang hijau gitu kan, kayaknya kurang banget Bu ya, masih di kayaknya masih hanya di wacana, di apa namanya, workshop-workshop atau dari dinas-dinas hanya memberikan, menyampaikan, tapi tidak nyampe ke praktis gitu kayaknya, nggak sampai ke iya. praktek di lapangan, di masyarakat kayaknya.
Betul, karena kalau di B2SA itu kan bagaimana makanan beragam, bla bla, sehat dan aman, itu kan mereka sudah bikin isi piring makanku kan. Tapi kan, bagaimana kita sekarang merubah, eee, pemanis kan terutama kan, gula dan lain sebagainya untuk, lebih sedikit porsinya, tapi bagaimana kita sayur-sayuran dibikin lebih banyak dengan isi piring makanku. Isi piring makanku itu kan sebenarnya suatu apa ya, pola yang bagus gitu loh. Kalau dulu piramida makanan sekarang sudah menjadi, eee, isi piring makanku dan itu bisa kita variasikan. Tetapi kan karena kita sudah terbiasa bahwa kalau tidak makan nasi, itulah yang tadi dikatakan nggak gengsi ya. Tapi Ya, kalau kita makan ubi pagi-pagi atau kita makan sagu pagi-pagi rasanya belum makan. Tapi kan akhirnya konsumsi berasnya jadi lebih sedikit kan. Sebenarnya kan itu ya, yang mau betul sekali. dicapai kan. Bagaimana tetap dengan persentase dari isi piring makanku tadi. Terus kemudian saya berpikir kalau kita bicara sumber karbo kita hanya tergantung pada beras, memang itu menjadi tantangan yang berat buat kita. Kecuali kita punya banyak regenerasi petani. Bagaimana anak-anak muda tertarik untuk menjadi petani? Petaninya kan nggak cuma petani padi aja, tapi petani yang menghasilkan produk-produk karbohidrat lainnya, menghasilkan produk-produk protein, sayuran, dan lain sebagainya. Nah, itu yang diperlukan lokal, sehingga kita sudah tidak perlu import lagi, tidak perlu lagi tergantung ke keluar. Sementara sekarang ini kan pola makan kita sudah sangat tergantung dengan olahan tepung dari gandum kan, mie. Dia sebenarnya menggantikan juga. Bahkan kadang-kadang kita lihat di perkotaan nasi dicampur sama mie kan, karbo ketemu karbo kan. Iya, iya. Nasi Nah, goreng seperti Mawut. itu kan dicampur juga karbo ketemu karbo. Jadi saya rasa dari kita sendiri pun sebagai warga negara, kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri atas apa yang kita makan. Nah, kalau kembali lagi tentang beras mahal, mudah-mudahan ini bisa ada jalan keluarnya ya Mbak ya. Ya Iya, nggak iya. Mbak Nur? Gimana ini? Ya udah salah satunya keragaman pangan, mau nggak mau. Sementara Iya, iya. petaninya belum Dan bertambah. dan mungkin masyarakat harus mulai mau apa namanya mempraktekkan pertanian keluarga ya, dimulai dari Betul. menanam satu atau dua sayuran, cabai, tomat, itu yang semuanya kan sekarang mahal itu Bu ya. Tomat Betul. itu kemarin saya 1.000 cuma dapat satu ya. Nah, Saya satu bingung mau biji. nyambel ini lebih mahal. Nah, Cabai berapa kalau Mbak kita sekarang? cabai sekarang sudah mulai nggak dihitung sih. Kalau dulu beli 2.000 itu dihitung Bu, 10 sama makanya dihitung. Sekarang sudah nggak, sudah mulai ditimbang. Cuman tomat itu masih mahal. Masih dua itu kecil-kecil, 1.000 itu. Jadi kalau mau nyambel itu mikir-mikir ini. Makanya orang lebih apa namanya, tapi tetap kita lebih lebih apa ya, kita lebih mengedepankan untuk tetap pangan-pangan yang organik, pangan-pangan yang sehat daripada makan makanan yang instan Bu ya. Kalau kita lihat semakin banyak makanan instan, terutama anak-anak muda ini yang mengkonsumsinya, tentu semakin banyak penyakit ya di usia muda, tapi penyakitnya sudah macam-macam gitu. Kalau saya lihat ya Bu ya, ada yang sakit mah, masih SD, masih SMP itu udah punya sakit mah, udah punya diabetes, dan aneh ya. Kalau dulu itu kan orang tua-tua biasanya tuh yang, tapi sekarang Ya, itu anak-anak muda itu punya penyakit-penyakit seperti itu. Nah, itu kan salah satunya karena pola makan dan juga makanan yang dikonsumsi itu sudah tidak lagi memperhatikan apa namanya kesehatan. Jadi lebih ke senang apa namanya makanan-makanan yang viral, tapi tidak lagi dilihat kandungannya sehat enggak. Gitu. Itu yang sangat apa ya, apa ya, sangat kecewa dengan itu. Dan pemerintah kayaknya semakin banyak sponsor tuh bebas gitu ya, tidak kemudian mempromosikan produk-produk lokal. Oh ini loh, misalnya jagung yang dimodif jadi apa, jagung manis dengan gula Jawa atau apa, tapi memasukkan banyak makanan instan yang
kemudian itu dipromot di media sosial, mau nggak mau kan itu akan mempengaruhi gaya Ya, hidup anak-anak zaman sekarang. Gimana mereka mau makan nasi jagung kalau tiap hari yang disajikan itu makanan instan, mie instan, nasi instan, semuanya ikan instan. Nah itu kan susah kita kan. Kita ngasih tahu tapi di satu sisi di semua media sosial mempromotnya produk-produk yang nggak sehat. Nah itu yang mungkin seharusnya jadi catatan buat pemerintah ya. Kalau mungkin ada dari Dinas Pertanian yang menyimak siaran kita, semoga saja bisa mulai mencari cara. Itu tadi salah satunya diversifikasi pangan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi lah ya biaya pengeluaran atau biaya hidup untuk masyarakat, terutama masyarakat yang ekonomi rendah gitu ya. Nah, kalau Bu Bipong sendiri apa ini masukan ke depannya sebelum kita akan closing ini? Masukan oke. untuk satu untuk pemerintah dan yang kedua mungkin buat masyarakat secara umum untuk apa namanya menghadapi persoalan beras yang semakin mahal ini apa pesannya? Silakan Bu Bipong. Kalau saya pesannya adalah saya berharap pemerintah bisa menghargai kami yang petani tidak menikmati subsidi karena kita adalah petani yang organik, ramah lingkungan, dan petani yang selaras alam. Tentunya kami tidak membutuhkan pestisida sintetik, kita tidak membutuhkan pupuk sintetik. Jadi alangkah baiknya kami juga disupport misalnya dalam bentuk mungkin peralatan, tapi tidak dalam bentuk subsidi. Tapi kemudahan-kemudahan kita untuk mengakses. Kemudian bagaimana kami juga mendapatkan misalnya jaminan apabila kami juga ada gagal panen yang memang force major ya, yang disebabkan oleh alam. Kemudian bagaimana anak-anak kita, petani, apalagi teman-teman petani yang sangat terbatas lahannya, apalagi teman-teman petani yang tidak punya lahan, itu juga mulai disupport untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi secara khusus, jadi bentuknya tidak subsidi, tetapi bagaimana kita mendapatkan satu penghargaan karena kami turut menjaga turut menjaga tidak menambah gas rumah kaca, tapi bahkan kami mengurangi gas rumah kaca dengan kami memproduksi secara organik, alami, dan agroekologis tadi. Mengurangi adanya pemanasan global, Bu ya. Betul, Global secara warming. langsung. Oke. Iya. Iya, iya, Yang iya. kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bersama-sama, jadi antara CSO, kemudian praktisi, akademisi, dan pemerintah bersama-sama ayo kita gerakan lagi yang dikatakan bahwa gastronomi diplomasi dan gastronomi politik, di mana sebenarnya dari gastronomi dari makanan ini kita bisa membuat negara kita adalah menjadi negara yang memang kuat dengan identitasnya sendiri, bahwa kita tidak perlu makanan-makanan yang diperoleh dari impor, tetapi kita punya sumber daya pangan yang sehat. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bu Bibong apa namanya untuk pesan-pesannya ya. Semoga saja ini pemerintah mendengar dan juga memang itu hal yang sangat penting ya menurutku. Jadi gimana petani bisa sejahtera, bisa bekerja nyaman dengan tenang kalau pemerintah tidak mampu menjamin kesejahteraan dari teman-teman petani sendiri. Oke, terima kasih Bu Bibong atas waktunya. Tentunya ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman petani untuk semoga kedepannya yang mungkin saat ini masih menggunakan pertanian konvensional atau yang masih menggunakan bahan-bahan kimia, mulai kalau nggak mampu berubah total, mungkin minimal dikurangi karena akan mengurangi ketergantungan ya. Ketika teman-teman bisa memproduksi sendiri pupuk, pestisida, pasti itu akan mengurangi ketergantungan dan itu juga bisa menekan biaya produksi. Nah, kalau ingin belajar nanti bisa belajar langsung ke Bu Bibong dan teman-teman di Yayasan Alifa ya untuk lebih jauh tahu tentang teknisnya. Mungkin ada
website atau media sosial yang bisa teman-teman petani lainnya untuk bisa sharing, bisa diinformasikan Bu Bibong? Website atau Oke, mungkin kami IG atau apa? IG ada Yayasan Alifa, di Facebooknya juga Yayasan Alifa. Kemudian untuk di web kami baru dalam kondisi under construction, jadi baru dalam perbaikan. Webnya sebenarnya di www.yayasanalifa.id situ. Oke, Tapi masih dalam perbaikan. Mudah-mudahan dalam 2-3 bulan ke depan sudah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. amin. Jadi kita juga ini ya, memang kita tujuannya mungkin KR53 dan teman-teman dari Yayasan Alifa bisa saling bersinergi, bisa menyuarakan lebih keras. Jadi kalau satu suara kan keras, tapi kalau banyak suara kan lebih keras lagi. Enggak hanya teman-teman petani, tapi pemerintah juga harus mau mendengarkan semakin keras apa persoalan yang terjadi di tingkat grassroots, di tingkat petani, di tingkat bawah, kemudian apa yang diharapkan. Jadi kalaupun ada program itu enggak asal ditaruh gitu ya, tapi tidak tepat sasaran. Jadi harus didengarkan dulu. Kita memang harus keras Bu Bibong supaya didengarkan, supaya diperhatikan. Karena kalau kita lempeng aja gitu ya, kayaknya dianggap pemerintah baik-baik saja. Tapi kalau kita mau bersuara, minimal mereka akan tahu, oh di sini ada persoalan. Sehingga nanti minimal pemerintah ikut mikir nih, oh ada persoalan dan solusi yang bisa dilakukan apa. Baik, terima kasih Bu Bibong atas waktunya dan atas sharing-sharingnya. Terima kasih. Dan insya Allah kita akan sambung lagi ya, mungkin dengan tema-tema tentang diversifikasi atau bagaimana pertanian yang ramah lingkungan yang bisa meminimalisir adanya global warming dan bagaimana sih cara kita para petani bisa beradaptasi dengan adanya perubahan iklim. Terima kasih atas waktunya Bu Bibong dan kita tutup dulu. Salam buat teman-teman di Yayasan Alifa semuanya. Insya Allah. Ya, kita tutup dulu teman-teman dari KR53. Terima kasih tadi sudah ada Mbak Ika ya yang sudah gabung. Salam buat Bu Bibong katanya ya. Mantap. Oh iya. Begitu tadi katanya. Lagi di kereta kayaknya mau menuju Jakarta ini Mbak Ika. Baik, terima kasih. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.